I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying lingkungan atau pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi viral korban di media Pada kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan, di mana mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang menghina, kata-kata yang memfitnah, mengancam, menakutkan, serta membesar-besarkan kesalahan orang lain merupakan bentuk dari kekerasan verbal. Kekerasan emosional atau kekerasan verbal dalam bentuk memarahi, membentak, dan memaki anak. Ancaman atau intimidasi dapat merusak hak dan perlindungan korban, menjatuhkan mental korban, dan adanya perlakuan yang menyakitkan, melecehkan, serta memaki-maki dan berteriak keras juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang bersifat verbal. Nah, yang termasuk ke dalam karakteristik kekerasan verbal, yaitu yang pertama, sangat menyakitkan dan selalu mencela sifat dan kemampuan. Yang kedua, mungkin bersifat terbuka, atau hal ini bisa melalui luapan keamarahan dan melalui nama panggilan, atau tertutup yang dimana melibatkan komentar yang sangat tajam. Lalu merupakan manipulasi dan mengontrol komentar yang merendahkan, mungkin terdengar sangat jujur dan mengenai sasaran, tetapi tujuannya adalah memanipulasi. Yang keempat ada merupakan melakukan kejahatan secara diam-diam. Kekerasan verbal menyusutkan rasa percaya diri seseorang. Tidak dapat diprediksikan pada kenyataan. Tidak dapat diprediksikan merupakan saturasi beberapa karakteristik kekerasan verbal yang sangat signifikan. Hal ini dapat melalui mencaci maki, merendahkan, dan berkomentar yang menyakitkan. Lalu, mengekspresikan pesan ganda. Tidak ada kesesuaian antara tujuan dari ucapan kasar dan bagaimana perasaannya. Sebagai contoh, mungkin terdengar sangat jujur dan baik ketika mengucapkan apa yang salah dengan seseorang. Lalu yang terakhir yaitu selalu meningkat sedikit demi sedikit dalam hal ini, meningkatkan intensitasnya, frekuensi, dan jenisnya. Kekerasan verbal mungkin dimulai dengan merendahkan dengan tersembunyi secara bercanda. Nah, adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan verbal seperti yang pertama, kurangnya pemahaman tentang kekerasan verbal. Menurut sebuah studi, banyak remaja yang tidak menyadari bahwa perilaku mereka merupakan suatu kekerasan verbal. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan perilaku tersebut menjadi lebih sering dilakukan. Yang kedua yaitu konten media sosial. Media sosial seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan verbal. Konten yang provokatif, diskusi yang panas, atau perilaku bullying online dapat memicu kekerasan verbal tersebut. Nah, lalu faktor yang ketiga yaitu adanya pengaruh lingkungan. Lingkungan di sekitar remaja, termasuk keluarga, teman sebaya, dan juga budaya mereka dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Budaya membenarkan atau bahkan mendorong kekerasan verbal dapat meningkatkan kejadian pada kekerasan verbal tersebut. Nah, akibat yang ditimbulkan kekerasan verbal dalam layanan informasi pada remaja dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang serius. Adapun beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, dampak pada psikologis. Kekerasan verbal dapat memicu masalah kesehatan mental pada remaja, seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga post-traumatic stress. Remaja yang menjadi korban kekerasan verbal juga dapat mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, menyakitkan diri sendiri, dan bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Lalu yang kedua, dampak pada sosial. Remaja yang menjadi korban kekerasan verbal dapat menarik diri dari lingkungan sosialnya.
Mereka juga dapat mengalami penurunan konsep diri dan kepercayaan diri, sehingga berpotensi menyebabkan masalah dalam interaksi sosial. Dampak yang ketiga yaitu dampak pada kesehatan fisik. Kekerasan verbal dapat berkembang menjadi perilaku kriminal dan melanggar hukum. Selain itu, jenis kekerasan yang melibatkan kontak verbal langsung dapat menyebabkan luka fisik pada korban kekerasan verbal. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal dalam layanan informasi pada remaja. Yang pertama, mengajarkan keterampilan interpersonal. Orang tua dan pengajar dapat mengajarkan remaja tentang keterampilan interpersonal yang baik, seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan mengatasi konflik dengan cara yang sehat. Hal ini dapat membantu remaja untuk menghindari situasi yang memicu kekerasan verbal. Yang kedua yaitu mengawasi penggunaan teknologi. Orang tua dan pengajar dapat mengawasi penggunaan teknologi pada remaja dan membatasi akses mereka ke konten yang berpotensi memicu kekerasan verbal, seperti game atau film yang ditonton yang mengandung kekerasan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya cyberbullying. Yang ketiga, mendorong remaja untuk melaporkan kekerasan verbal. Orang tua dan pengajar dapat mendorong remaja untuk memotivasi melaporkan kekerasan verbal yang mereka alami. Hal ini dapat membantu menghentikan kekerasan verbal sebelum menjadi semakin parah. Lalu yang keempat yaitu menggunakan terapi individu dan keluarga. Terapi individu dan keluarga dapat membantu remaja dan keluarga mereka untuk mengatasi dampak kekerasan verbal dan memperbaiki hubungan mereka. Terapi ini juga dapat membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang lebih baik dan mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin terkait dengan kekerasan verbal yang terjadi.